Assalamualaikum, Lay. Gue baru denger ceramah yang bikin alis gue naik sebelah. Kayak lihat bini nulis status capek. Padahal cuman ngocok dalgona. Ini bukan ceramah. Ini surat somasi dari langit. Versi Mukibin Lay. Marky Mark and Marketing Lay. Siapapun orangnya yang meniadakan sambungan keturunan seseorang kepada seseorang yang lain, kepada keturunan, sekalipun itu masih samar, faqad kafara billah, maka betul dia telah kafir kepada Allah. Hati-hati itu. Wah, serem. Ini ngomongin silsilah atau lagi ngancem pakai pasal surga neraka, Lay? Jadi, gara-gara mulai minum propolis murni, batuk yang ganggu berhari-hari bisa jadi reda. Yuk kita dengerin ceritanya. Jadi, kalau ada yang nanya, Le, ini anak siapa ya? Kayak gak mirip sama bapaknya. Langsung dibakar dong tuh imannya. Astagfirullah. Cuman gara-gara tanya, lo dibilang iman murungkat dari hati. Jadi ternyata rukun iman ketujuh sekarang adalah mengimani bahwa semua yang ngakunya keturunan Nabi itu benar. Walaupun gak ada bukti. Lah bukti udah dibantah ilmuwan, dibedah genealogi, diragukan akademisi, tapi yang rungkat iman justru yang ngecek dokumen, Le. Kalau keturunan lo sah dan benar, kenapa harus ngamuk kalau diperiksa? Kalau nasab lo kuat, kenapa harus pakai ancaman akidah segala? Ini kayak jualan martabak rasa durian. Terus begitu orang cium bau pesing dan nanya, Bang, ini durian asli apa perasa uyu? Langsung dijawab, kau telah kufur terhadap martabakku dan akan rungkat dari perutmu. Jadi jangan mudah. Yang saya khawatirkan orang-orang yang mengatakan Ba'alawi rungkat. Yang saya takutkan bukan rungkatnya Ba'alawi, tapi rungkat imanmu dari hatimu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau hilang iman dari hati kita? Na'udzubillahi min dzalik. Gue juga takut, jujur. Tapi yang gue takutin bukan iman gue rungkat, Le. Yang gue takut ini bangsa. Jadi gak bisa bedain antara kritik ilmiah dan kutukan mistik. Saking kebal kritiknya, mereka kayak wifi tetangga. Kalau lu login tanpa izin, sama aja kayak ngejebol dosa besar, Le. Akhirnya, kita belajar satu hal penting, Le. Nasab itu sakral, memang betul. Tapi ngaku-ngaku nasab tanpa bukti, terus ngancem orang pakai ancaman tapir, itu bukan sakral, itu sakarepmu. Jadi kalau lo dengar orang bilang, Baklawi rungkat, jangan langsung panik soal iman lo. Yang perlu ditanya, rungkatnya karena dicek, atau karena selama ini cuma ngaku-ngaku. Ini di zaman sekarang nih, orang Indonesia lagi diuji banyak yang nyakitin hatinya Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan mendustakan salah satu cucu mulianya Nabi Muhammad SAW. Kalau masih ada hadir di sini orang yang mendustakan Bani Alawi, taubat antum. Taubat. Aneh udah nyampein sekarang. Jadi sekarang Nabi disakitin bukan karena maksiat, bukan karena korupsi, bukan karena judi online, bukan karena merusak ekosistem, bukan karena penambangan liar meskipun ada izin pemerintah. Tapi karena netizen Indonesia mempertanyakan silsilah Baklawi Le. Ini udah bukan syariat, ini sindikat. Lu tanya silsilah, lu dibilang menyakiti Nabi, besok-besok
Lu salah nyebut gelar mereka aja, lu langsung dituduh bikin malaikat nangis. Nih ya, kalau nasab lo kuat, harusnya nggak gampang goyah sama pertanyaan. Lo jualan madu, terus ada yang nanya, ini asli atau campuran? Lo langsung nuduh, kau menyakiti lebah suci. Jadi kalau ada yang bilang, wahai engkau yang hadir di majelis ini, jika masih mendustakan nasab Baklawi, tobatlah. Gue jawab, kalau begitu, sekalian tobatin alat tes DNA, Bang. Soalnya dia juga nggak percaya. Karena antum lagi nyakitin Rasulullah. Rasulullah disakitin li'annaha Bani Alawi asyajarah al-mubarakah. Bani Alawi ini pohon yang diberkahi. Waduh, ini ceramah apa promosi jualan tanaman? Kalau lo bilang itu Bani Alawi, yang maksudnya keturunan Sayyidina Ali yang sah dan terbukti, gue sih respect le. Tapi kalau maksud lo Bani Alwi, alias jalur Alawi bin Ubaidillah, sabar dulu. Soalnya dari hasil tes DNA, haplogrupnya bukan J1 untuk Arab, tapi haplogrupnya Govalias gak jelas. Mau klaim nasab penuh barokah, yang ada bukan mabruk, malah mabruk. Buktinya apa? Kemanapun beliau pergi, beliau membawa agama jadduh Nabi Muhammad SAW. Lay, semua orang Islam yang benar juga bawa agama Nabi. Para wali yang bukan Baklawi itu nyebar Islam sampai ke pelosok hutan. Tapi nggak pernah ngaku-ngaku tuh. Mereka fokus dakwah. Bukan dakwah sambil ngumumin keturunan kayak pengumuman undian berhadiah di mall. Lo bilang semua Baklawi itu pasti bawa agama Nabi Muhammad? Gue tanya, lo kenal pendeta Thomas Asegaf? Ya, pendeta dari keluarga Baklawi. Kalau nasab otomatis bikin orang lurus di jalan dakwah. Kenapa ada jalurnya yang nyasar ke altar, bukan ke mihrab? Biji mana tuh bang? Thomas Asegaf bawa agama Nabi Muhammad juga? Apa lo mau bilang beliau sedang berdakwah lewat cara yang tidak bisa dipahami mukibin? Orang menyantasib li ghairi abih falyatabwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mengaku cucu daripada bukan datuknya, dia penduduk neraka. Ya, itu lain cerita le. Kalau udah tahu bukan anaknya, tapi masih ngotot minta diakuin seolah-olah anak kandung, itu ngemis nasab. Lain sama leluhur lo yang dulu. Mereka itu kan korban ketidaktahuan. Gak ada akses ke dokumen, gak ada lab DNA. Jadi masih bisa dibilang udzur syar'i, bisa dimaklumi lah. Masa penduduk neraka bisa mengislamkan orang? Masuk akal apa enggak kira-kira? Kalau orang yang adanya di neraka, kira-kira bisa mengislamin orang apa enggak? Kalau semua yang ngajak orang ke Islam, dijamin masuk surga. Berarti kita tinggal buka jasa dakwah aja. Gak usah sholat, gak usah jujur. Asal ngajak orang masuk Islam. Beres. Le, dakwah itu bukan jaminan selamat. Kalau niat dan perilakunya amburadul. Lo ngajak orang ke jalan Nabi, tapi lo sendiri belok ke jalan bisnis nasab dan tiket maulid VIP. Berapa juta manusia masuk Islam di bawah bimbingan tuntunan Bani Alawi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu keren. Tapi banyak juga yang masuk Islam lewat ulama Nusantara, wali lokal, bahkan pedagang biasa yang gak pernah ngaku-ngaku cucu siapa-siapa. Mereka ngasih Islam, bukan jualan klaim silsilah.
Jadi gini Le, kebaikan masa lalu nggak bisa dipakai buat nge-bleaching dosa sekarang. Dan kalau lo jualan Islam tapi pakai embel-embel, kalau gue masuk neraka, Islam lo ikutan error, ya itu bukan akidah Le. Itu teknik gaslighting berbasis nasab. Jangan anggap aneh Habib, anggap aneh bukan Habib untuk berbicara ini. Liajlil mahabbah aguluha. Anda mengatakan karena cinta, mumpung masih hidup, tobat. Tapi konteksnya, tobat karena nggak ngakuin Baklawi sebagai cucu Nabi. Jadi yang perlu tobat bukan koruptor, bukan pezina, bukan penjilat kekuasaan, bukan penambang yang merusak alam. Tapi orang yang nanya, loh, ini nasab Baklawi mana buktinya? Well, ini cinta atau ancaman terselubung dengan bungkus romantis. Kalau cinta kayak gitu mah namanya toxic lie. Aku bilang karena cinta. Tapi kalau lo nggak percaya, lo sesat. Woi, ini dakwah cinta apa? Hubungan cinta manipulatif? Gue bilang gini juga karena cinta Le. Karena cinta terhadap akal sehat dan iman yang waras. Kalau lo bilang, jangan anggap saya Habib. Ya udah, anggap lo manusia biasa. Maka pernyataan lo bisa diuji seperti biasa dong. Jangan bilang, lo nggak mau dihormatin sebagai Habib. Tapi begitu ada yang kritik, langsung keluar ayat, hadis, dan dosa kafir spesial. Jadilah, kalau lo betul-betul bicara karena cinta, bukan karena nasab yang rawan goyang, maka izinkan gua bertanya karena cinta juga ya. Lo ini sebetulnya cinta dakwah atau cinta dipercaya sebagai cucu Nabi? Tanpa boleh ditanya dan dikaji. Karena itu hidayatun li jaddihi, menyakiti kepada Nabi Muhammad. Orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW yunza'ul barakah min umrih, dicabut dari umurnya dia keberkahan. Min a'malihi wa min kulli syai'in yata'allaq bihi, dari apapun yang ada hubungannya sama dia dicabut keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala, hatta la qimata laha, sampai enggak punya harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita enggak nyakitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nyakitin Nabi itu siapa? Bukan orang yang nanya nasab, tapi yang bukan cucu. Terus ngaku-ngaku cucu. Itu mah bukan cuma nyakitin Nabi, Bang. Tapi juga nyakitin cucu Nabi yang asli. Lo bayangin ada orang ngaku-ngaku anak sultan, padahal kartu keluarganya aja ditulis pakai pensil. Itu bukan sekadar pemalsuan dokumen. Itu pemalsuan takdir. Lo nggak cuma bikin Nabi sedih, lo juga bikin cucu Nabi yang asli pengen geleng-geleng sambil bilang, astagfirullah. Ini siapa lagi yang nebeng nasab? Takbir. Nah ini bisa disaksikan, ini Al-Quran benaran 30 juz lengkap ya. Ini saya bermubahalah sekaligus menantang mubahalah bagi yang masih ngeyel untuk membela Ba'alwi. Saya juga menentang mubahalah monggo. Dan ini saya mubahalah seperti yang dulu sumpah dan ditanamkan. Yang melecehkan mubahalah itu bahkan akan terkena akibatnya. Ingat. Seperti itu. Nah ini surat Fatihah. Jadi saya di sumpah Gus Fakih pada malam ini dengan Al-Quran kedua. Ini saya lakukan karena saya masih melihat banyaknya kiai atau ulama atau tuan guru dimanapun yang masih jadi murid. Walaupun seluruh nakib di dunia nggak ada yang mengakui Ba'alwi sebagai beliau Nabi. Monggo Mas. Silakan. Panglima Midil ini Panglima Laskar Tabibillah dari Panglima Kerajaan. Monggo silakan. Silakan. Bismillah.
wabillah wa minallah wa ilallah wa fi sabilillah wa ala millati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tawakkaltu 'ala Allah, masya Allah kana wa lam yasha' lam yakun. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Waradallahu alladhina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira. Wa kafallahu almu'minina al-qital. Wa kafallahu almu'minina al-qital. Wa kafallahu almu'minina al-qital. Wa kana Allahu qawiyyan azizan. Saya seorang hamba Allah yang dhaif, penuh dengan dosa dan kesalahan dan kekurangan, Muhammad Maulana Ishaq, orang Kudus asli, ya. Dan sekarang saya tidak berada di Kudus, tidak menetap di Kudus seperti itu. Dengan malam ini saya bermubahalah agar Allah saksikan dan Allah menurunkan keputusannya lebih cepat daripada kilat. Seperti itu. Ya Allah, jika perjuangan saya Muhammad Maulana Ishaq Al-Qudusi meluruskan nasab Nabi dan mengatakan bahwa Ba'alwi itu munqati'un wa maudu, tidak tersambung garis lurus patrilineal ke Rasulullah lewat jalur Ahmad bin Isa, ya, itu perjuangan saya itu keliru di mata Allah. Saya mohon dimatikan dalam jarak 40 hari dan saya dilaknat dengan laknat yang paling berat yang bisa dibayangkan oleh manusia. Kalau perjuangan itu salah. Tapi kalau memang perjuangan saya itu benar, ya, kalau perjuangan saya memang benar menurut Allah, seperti itu, saya mohon Allah mendatangkan hukumannya dan penghakimannya dan keputusannya kepada seluruh Habib Ba'alwi yang masih tega menipu seluruh warga Indonesia Raya, kepada Habib yang masih menyebarkan kesesatan dan pembelokan sejarah dalam ceramah-ceramahnya, wabil khusus tokoh-tokoh Habib yang terutama satu, memprovokasi perang antar pribumi, Habib Rizik bin Syihab, Jakarta. Kemudian yang kedua, Habib Bahar bin Smith yang selalu mengobarkan kebencian dan selalu mengajarkan ketidakpercayaan kepada aparatur negara. Kemudian yang ketiga, Habib Husain Ba'agil Tuban, pemilik Majelis Ar-Ridwan. Kenapa seperti itu? Karena ini pesanan dari guru saya, karena dia diam-diam di belakang layar bergerak mematikan dan melakukan lobby-lobby. Yang keempat, semua tokoh-tokoh Habib besar, terutama yang membelokkan sejarah dan lain-lain. Aku meminta, jika aku benar ya Allah, hukumlah mereka dengan hukumanmu, hakimilah mereka dengan penghakimanmu. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Amin. 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 Ini kalau orang agama Nasrani pasti tahu, paham, itu doa minta keputusan dari Nabi Isa alaihissalam sebelum diangkat ke langit. Seperti itu. Itu khusus. Yang umum Ketua Robiqah Alawiyah juga. Ya semua Habib. Kalau mereka tidak meletakkan klaim sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad garis lurus, saya doakan kena mubahalah kali ini. Karena itu doa puncak kemarahan saya seperti itu. Begitu ya. Cukup? Cukup. Nah, kemudian seperti ini. Karena apa ya? Seperti yang saya katakan bahwa warga pribumi jangan mau diprovokasi perang. Jangan mau dijadikan bemper oleh Habib Rizik bin Syihab dan tokoh-tokoh Ba'alwi dan tokoh-tokoh FPI. Mereka itu kan membranding orang PWI sebagai PKI ya. Saya tanya sama Gus Fakih, coba sebutkan tokoh-tokoh PKI yang berasal dari klan Ba'alwi Habib coba. Kalau di Indonesia yang jelas DN Al-Aidid, Marga Al-Aidid, atau juga Barakba yang di Kalimantan itu ya, Sofyan sama Ahmad Barakba itu ya. Kemudian
Al-Munawar, kalau tidak salah Musa Al-Munawar. Musa Al-Munawar. Terkonfirmasi adalah anak bawaan ketika dikawin sama ayahnya yang tadi. ayah terakhir. Jadi secara falak saat ini itu rawan dibenturkan, rawan terjadi perang saudara. Saya berharap jangan sampai warga pribumi mau dibenturkan oleh provokasi Habib Rizik. Dan saya meminta agar seluruh bangsa Indonesia itu berdoa agar Indonesia senantiasa aman, damai, ekonomi lancar, gampang, kan seperti itu. Wabil khusus saudara saya yang ada di negeri Aceh Darussalam, berdoalah dan meminta kepada Allah agar terlindung dari gempa dan tsunami. Amin. Seperti itu. Semua, pantai selatan Jawa, pantai barat Sumatera, semua Indonesia dijauhkan dari megatrust, dijauhkan dari bencana apa saja, baik oleh manusia, alam maupun apapun, termasuk perang dunia dan sebagainya. Nah, terbebas bangsa ini. Penutupan kali ini saya pengen cooling down ya, karena tadi kan puncaknya. Ini saya pengen cooling down karena seorang kudus. Monggo kita sholawat asnawiyah bareng-bareng karya Kyai Haji Raden Asnawi yang makamnya di belakang pengimaman Masjid Menara Kudus. Ya Rabbi sholli ala Rasuli Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi sholli ala Rasuli Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-wuri khatman awwala والأنبياء والمرسلين الغرقت من أولا أمان Indonesia Raya aman Nusantara Raya aman amin ya Rabbi Rabbal Alamin amin wa ya mujibasailin. Semoga Indonesia Raya aman, tanpa gawir, tanpa penipuan, diberantas, diakhiri perbudakan spiritual, dijauhkan dari kapitalisasi agama, dijauhkan dari para bahaya dan orang-orang jahat yang ingin menyengsarakan pribumi Nusantara. Semoga Nusantara jaya selalu. Amin. Terima kasih. Begitu saja pemirsa seluruh saudara-saudaraku sebangsa dari tanah air. Pada malam hari ini di bulan akhir Muharram, saya akan mengutip tentang epos kepahlawanan di bulan Muharram ini, tepatnya tanggal 10, yaitu di hari Asyura. Seorang cucu Nabi yang tidak diragukan lagi sanatnya, nasabnya, yaitu Sayyidina Husain bin Ali, putra Fatimah binti Rasulullah. Beliau siap sendirian, beliau menyiapkan segalanya, siap berkorban jiwa raga bersama keluarganya 73 orang, menyongsong 50.000 para pengkhianat, menyongsong 50.000 kaum munafikin yang telah terbeli oleh penguasa dan orang-orang jahat. Beliau martir dan gugur di Karbala. Seyogianya kita sebagai pejuang kebenaran mentauladani apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Husain bin Ali tersebut. Semua orang beriman, semua orang yang mengaku beragama Islam, bahkan tokoh-tokoh dunia menjadikan hari Karbala pada hari Asyura itu sebagai sebuah bentuk bagaimana kita harus siap berkorban apa saja untuk melawan kedoliman. Bahkan kita harus siap sendirian, bahkan hancur lebur sekalipun. Imam Husain martir, gugur, syahid, dan dimutilasi. Tetapi dari situlah seolah-olah kejahatan dan kebatilan itu merajalela, tapi dengan martirnya ini membangkitkan semangat juang. Maka kita sebagai orang beriman pribumi Nusantara, para Bani Wali Songo yang katanya Al-Husaini
yang katanya masih bersambung dengan nasab Sayyidina Husain, dan semua saja yang mengaku beriman, maka kita harus mentauladani bahwa semboyan kullu yaumin asyura wa kullu ardin Karbala. Mohon maaf, saya bukan Syiah, dan ini bukan tragedi, ini bukan hanya milik orang Syiah, milik semua orang yang beriman, milik semua kaum muslimin. Bahkan tragedi kemanusiaan itu menjadi pelajaran bagi seluruh tokoh-tokoh dunia. Bagaimana seorang pejuang kebenaran harus siap segalanya di dalam memperjuangkan kebenaran. Artinya bahwa kita sebagai pejuang kebenaran harus siap. Setiap hari, setiap waktu adalah Asyura, dan setiap jengkal bumi adalah Karbala. Bagaimana Imam Husain, Sayyidina Husain bin Ali mencontohkan dengan sedikit orang sendirian untuk melawan kebatilan yang begitu banyak, yang begitu masif, begitu struktural. Maka bagi para pejuang Nusantara, jangan takut seandainya kemudian ada dari sebagian kita berbalik arah atau mencibir atau bagaimana. Jangan takut, hilang satu akan tumbuh 1000 pejuang Nusantara. Apalagi ini jangan main-main, ini masalah kesucian nasab Nabi, masalah penting dalam agama kita, masalah sejarah leluhur kita, masalah bagaimana banyak makam yang dibelokkan, banyak sejarah bangsa yang mencoba untuk diperkosa dan dimanipulasi. Maka setiap pribumi Nusantara, setiap yang cinta kebenaran, yang cinta pada Kanjeng Nabi, wajib untuk tidak berdiam diri. Diam atau berbalik arah adalah bagian dari pengkhianatan, adalah bagian dari penindas dan penipu sendiri. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan sahih bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Rahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahid bela agama dan negara.
tertandingi. Jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah.